belajar, kemarin kita udah belajar bagaimana diutus untuk bermultiplikasi. Nah, hari ini kita mau belajar lebih komplit lagi. Apa yang kita perlu lakukan supaya kita diutus dapat bermultiplikasi, ya, menghadirkan kerajaan Allah. Nah, sederhana, saudara, kita praktek Lukas 10, ya. Nah, kenapa banyak orang, saudara, ya, tidak bersedia diutus atau nggak mau, saudaraku, diutus? Menurut saya, saudara, karena mereka punya konsep-konsep yang salah tentang penuaian. Nah, konsep-konsep salah ini perlu, ya, dibenarkan dulu, saudara. Baru kita mau pergi, baru kita pergi dengan efektif. Nah, mari kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasal 10 inilah, ya, ayat yang paling komplit tentang bagaimana kita diutus untuk, saudara, menuai jiwa-jiwa. Nah, mari kita sama-sama lihat, saudara, di dalam Lukas pasal 10, saya mau bacakan cepat aja. Lukas 10 ayat 1, ya, nanti sampai beberapa ayat berikut ini. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 1 dulu. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Next, ya, ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Next, ayat 17. Nah, kita lompat dikit. Setelah mereka pulang ini, saudara, dari pelayanan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Next, ya, ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, akan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Wow. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara, ya, di sini Tuhan, ya, mengajarkan kita 12
kebenaran tentang penuaian. Next, kita lihat saudara. Nah, saudara, karena itu kita mau belajar 12 kebenaran tentang penuaian ini. Ya, minimal ini. Ada lebih lagi, tapi ini 12 minimal. Nah, saudara, perhatikan. Ini adalah kebenaran yang Yesus ajarkan tentang penuaian. Ini pendapat Yesus tentang apa itu penuaian. Nah, sedangkan kita, saudara, semua kita, ya, termasuk saya dulu, punya pendapat yang salah tentang tuaian. Nah, yang sebelah kanan itu pendapat kita yang salah. Nah, pendapat yang salah inilah yang menipu kita, membuat kita tidak mau melakukan penuaian, saudara. Karena kita ditipu oleh pendapat yang salah. Nah, kalau saudara belum berubah pendapat ini, saudara nggak akan pernah jadi penuai jiwa. Ya, karena salah pengertiannya tentang penuaian. Nah, mari kita lihat 12 kebenaran ini, kita mau belajar. Yang pertama, menurut Yesus, tuaian itu banyak dan sudah matang dan siap dituai. Ya, itu menurut Tuhan. Di mana-mana, saudara, di seluruh dunia, di mana aja, tuaian banyak, matang, dan sudah siap dituai. Ya, di mana-mana aja. Ya, ada yang bilang, Pak Edi, enggak lah Pak Edi. Kalau di sini ya, aduh, belum siap, belum matang tuaiannya. Ya, itu tipuan dari iblis, saudara. Ya, nah itu pendapat yang salah. Menurut kita, oh tuaian sedikit dan belum siap dituai. Ya, makanya orang Kristen lucu, saudara. Yang didoain tuaiannya. Tuhan, biarlah tuaian Tuhan lebih matang lagi, buatlah itu lebih matang. Malaikat bilang, udah busuk non, ya udah busuk, bukan lagi udah matang, kamu aja yang nggak ngerti. Ya saudara, nah kita selalu bilang tuaian itu sedikit dan belum siap dituai. Makanya kita nggak mau pergi karena ada pendapat yang salah. Tuhan bilang tuaian banyak, sekali lagi banyak, sudah matang dan sudah siap dituai. Percaya nggak saudara? Nah, kita nggak percaya. Kita percaya yang sebelah kanan. Makanya kita nggak pergi-pergi. Ya, kedua, kita diutus dengan segala kuasa dan otoritas. Wow. Ya, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Lihat, murid-murid pergi, saudara, langsung setan takluk di bawah nama Tuhan. Wow. Sampai Tuhan bilang begini, saudara, ya, aku lihat setan sudah jatuh seperti kilat dari langit. Ya, lalu dia bilang, saudara, aku sudah memberikan engkau kuasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow. Ada orang bilang gini, kita jangan usir setan lo, jangan lo. Nanti lo diserang balik lo, rasain lo, ngeri. Nah ini biasa orang suka takut-takutin kita, saudara. Ya, dengar saudara, Tuhan bilang, aku telah memberikan engkau kuasa. Kalau saudara pergi, Tuhan sudah memberi engkau kuasa. Asal engkau mau diutus, sudah diberi engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada yang membahayakan kamu. Jangan percaya serangan balik itu bisa membahayakan saudara. Memang ada serangan balik, tapi enggak akan membahayakan saudara. Yang percaya membahayakan, nah terjadi pada dia serangan balik. Jangan percaya. Yesus yang ngomong, tidak ada yang membahayakan kamu. Wow, kita sudah diberi kuasa, saudara. Dan otoritas, udah. Ya, tinggal kita pergi aja, saudara. Nah, tapi kalau kita enggak, ayat 2, apa Edi? Kita membutuhkan lebih banyak kuasa dan otoritas. Saya mana mungkin, saya jiwa baru, Pak Edi. Baru sebulan bertobat, Pak Edi. Masa sih aku diberi kuasa? Mau mana mungkin, Pak Edi? Nah, itu dia. Saudara, kita, saudara, kita nggak percaya. Kita sudah diberi kuasa. Kita masih minta.
Berikan aku Tuhan pengurapan lebih banyak. More, I want more. Kan banyak lagunya itu, saudara. Berikan aku lebih banyak. Ngapain? Minta lagi. Saudara sudah dapat kuasa. Sudah dapat asal saudara keluar. Kuasa itu bekerja. Wow. Ya, saudara, makanya kalau kita pergi, kita nggak usah minta lagi, nggak usah. Ya, kan kemarin kita udah belajar, saudara. Ya, dengan cuma-cuma kamu memperoleh, dengan cuma-cuma kamu memberi. Ya, kita udah dapat. Makanya doain orang sakit nggak perlu minta lagi. Oh Tuhan, sudi kiranya, kalau boleh Tuhan, aku memohon, menimbang, memutuskan, itu mah di pengadilan, saudara ya. Nggak usah, doa itu sembuh. Dia sembuh, saudaraku. Keluar setan, keluar. Wah, saudara, jadi tinggal beri, tinggal perintahkan. Nggak perlu susah-susah, saudaraku. Nah, itu ajarannya Yesus tentang kalau saudara pergi menuai, saudara diutus dengan segala kuasa dan otoritas. Ya. Nah, yang ketiga, kita selalu, ya saudara, problem kita apa, saudara? Ya, coba baca lagi. Dia bilang gini, saudara, ayatnya. Saudara nggak usah buka, saya bacain aja. Tuaian memang banyak, tetapi apa? Dolar sedikit, betul? Oh enggak, ya. Rupiah sedikit, betul? Enggak. Gedung ibadah kurang luas, betul? Enggak, ya, saudara. Apa? Fasilitas kurang, betul? Enggak, ya, enggak, saudara. Itu bukan problem. Tuaian memang banyak, ya, tapi ini dia problem kita ini, pekerja sedikit. Ya, saudara, jadi problem kita, problem penuaian ada pada pekerja-pekerjanya. Nggak siap pekerjanya, nggak pernah dilatih, dan nggak pernah, saudaraku, diutus keluar. Ya, nggak mau diutus keluar. Nah, tapi kalau kita nggak, pandangan kita apa? Problem penuaian ada pada uang, fasilitas. Kita bilang gini, seandainya ya, kalau kita punya banyak uang, ini Jakarta habis ini, percaya semua sama Tuhan. Enggak. Ini seandainya gedung ibadah kami ya luas ya, bisa tampung 3.000. Tuaian pasti banyak yang kita bisa tuai. Enggak, bukan itu problemnya, saudara. Bukan. Seandainya sound system kita paling empuk di dunia ini, jiwa-jiwa pasti datang. Bukan itu problemnya, saudara. Saya mau kasih tahu saudara ya, di industri, di gedung kita itu, saudara, ya, itu bukan mau bangga ya, bukan. Ini cuman saya mau cerita aja supaya saudara sadar, ya. Gedung kita itu, saudara, sound systemnya cuma ada 2 di dunia, saudara. The best buat saudaraku gedung ibadah. The best 2 di dunia ini. Kita sama satu lagi. Ya, sekarang mungkin udah banyak ya. Waktu itu kita baru 2 di dunia ini. Empuk itu sound systemnya. Wih, keren. Tapi saya mau beritahu saudara. Ya, sejak kita punya sound system baru, saudara, untuk sekian bulan, tidak ada penambahan jiwa signifikan karena sound system. Enggak, bukan. Makanya problemnya bukan itu, saudara. Bukan sound system, bukan gedung kita, bukan acara ibadah kita. Bukan. Bukan uang, bukan itu, saudaraku, problemnya. Problemnya tidak ada pekerja yang siap diutus. Itu aja. Ya. Nah, kita salah. Nah, yang keempat, kita disuruh apa kalau begitu, saudara? Kalau pekerja-pekerja kurang gimana, saudara? Ya, dibilang begini, berdoalah, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Ya, Bapak ini minta supaya ia mengirim pekerja-pekerjanya untuk tuaian itu. Jadi jalan keluarnya apa? Berdoa agar Tuhan mengutus penuai-penuai ke ladang. Ya, itu dia, saudara. Berdoa supaya Tuhan utus penuai-penuaimu, Tuhan, supaya mereka pergi ke ladang misi. Ya. Nah, kalau kita enggak, berdoa agar tuaian masuk ke gedung gereja, ya, masuk ke lumbung. Yang kita kan aneh, saudara.
Misalnya ya, gedung ibadah kita itu yang di apa? Industri itu lumbungnya lah misalnya. Ya. Saudara mau menuai, gimana caranya? Ya. Saudara berdiri di antara lumbung dengan tuayan itu, saudara bilang gini, "Hei tuayan, mari masuklah ke lumbung." Masuklah ke lumbung. Masuk nggak? Nggak masuk-masuk, saudara. Ya, saudara udah buka pintu lumbungnya. "Hai, ya apa tuayan, masuk ke lumbung." Saudara tengking, "Masuk nggak lu? Lu nggak mau masuk? Buat tengking. Dalam nama Yesus saya perintahkan masuk." Masuk nggak? Enggak. Ya saudara, aneh. Kita ini aneh. Ya kita nunggu tuayan datang, saudara. Kan itu petani yang agak aneh. Kalau saudara petani gitu mau nuai, ya saudara buka lumbung, saudara bilang sama tuayan di sawah, "Hei tuayan, mari datang." Nggak mau, "Aku perintahkan kau datang." Tidak mau datang juga, saudara. Oh, mungkin lumbung kita kotor ya, dia nggak suka datang. Kita bersihin lumbungnya, saudara. Datang nggak? Tetap nggak datang, saudara. Ih, kenapa ya jiwa-jiwa nggak mau datang? Oh, mungkin kita apa ya, musiknya kurang bagus kali ya. Lagunya kita mesti nyanyinya yang bagus, yang populer. Nah, sekarang lagi populer Hillsong misalnya. Wah, kita nyanyi Hillsong. Jangan Hellsong ya, Hillsong. Waduh, kita nyanyiin. Datang nggak? Nggak datang juga, saudara. Bukan salah lagunya, bukan salah musiknya, bukan. Kenapa nggak mau datang, saudara? Iya, nggak bisa. Ya, kalau saudara petani, masa suruh tuayan datang? Apa yang saudara mesti lakukan? Saudara pergi ke ladang tuayan itu. Pergi. Nah itu, pergi tuai, baru bawa dia ke lumbung. Ya. Nah jadi saudara, kita jangan berharap tuayan datang ke saudaraku, gedung ibadah kita nggak akan datang. Karena orang yang belum lahir baru, itu orang yang buta. Dan dia belum tahu jalan. Ya saudaraku, dia mesti dibawa oleh kita. Nanti kalau dia udah lahir baru, saudaraku, dia udah kita jangkau, nah kita bisa bawa dia. Atau belum pun lahir baru bisa. Kalau dia kita bawa, saudara. Jadi jangan suruh orang datang, suruh tuayan datang. Kita yang mesti pergi, ya kemana? Ke ladang misi, saudara. Nah masih ingat ladang misi kita di mana? Ya, bisa ladang misi itu jauh-jauh kayak di Sukuwana, tapi ladang misi tiap kita adalah di mana kita ditaruh Tuhan tiap hari. Sekolah kita, kampus kita, tempat bisnis kita, ya apalagi saudara, ya di kantor kita. Nah, itu nama-nama VIP list itu, saudara. Itu ladang saudara. Nama-nama VIP list sudah. Nah, kalau nama aja belum ditulis, ya kita nggak tahu ladang kita di mana. Nama-nama itu ditulis dulu, saudara. Itulah ladang kita. Oke? Nah, kemudian, saudara, kita berikutnya. Kita lihat lagi ya. Next, nomor 5. Nah, Tuhan mengutus kita seperti domba atau anak domba di tengah-tengah serigala. Ya. Jadi bayangin, saudara, kepada yang 12, dia sebut mereka domba. Tapi ke-70 ini dia sebut apa, saudara? Anak domba. Saudara pernah perhatikan? Itu bahasa Yunaninya beda, saudara. Yang 70 disebut anak domba. Yang 12 disebut domba. Nah, bedanya apa? Buat Tuhan, yang 12 itu senior, saudara. Udah lebih lama. Orang Kristen yang udah lebih lama istilahnya. Nah, yang 70 disebutnya anak domba. Anak domba artinya dia apa, saudara? Jiwa baru. Mungkin baru 2 bulan percaya Yesus. Mungkin juga sebulan, ya, saudara. Ya, itu memang begitu, saudara. Mereka jiwa baru. Nah, saudara, jiwa baru pun Tuhan utus, saudara. Wow. Nah, kita sering berpikir gini, oh kamu jangan diutus dulu, belum siap, kamu jiwa baru gimana sih? Belajar dulu 3 tahun. 3 tahun baru boleh nginjil. Itu konsep yang salah, saudaraku ya. Yesus utus anak domba, jiwa baru, saudaraku. Nah, nanti saudara lihat mereka disebut apa, saudaraku? Ya, mereka disebut, saudaraku, ya,
kawanan kecil. Ya, dia bilang gini, ya, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini dia. Ya, bahasa Inggrisnya babes, bayi. Coba saudara, Tuhan ini ngutus jiwa baru yang masih bayi. Untuk apa, saudaraku? Untuk nginjil. Wah, untuk menangin jiwa. Nggak salah Tuhan. Ya, saudara, coba bayangin, saudara. Kalau anak domba, ya masih kecil-kecil kan anak domba. Ya, be, ya itu anak domba ya. Kalau ya Pak Antoni, be, ya lebih senior dikit. Kalau saya mungkin, be, ya. Saudara, nah ini masih be, anak domba kecil, saudaraku ya. Diutus, disuruh sama gembalanya pergi ke tengah-tengah serigala. Ini gembala, maaf ya saudara, bodoh sekali. Mana ada gembala yang ngutus anak domba di tengah-tengah serigala. Ya saudara, serigala lihat anak domba. Be, ini cute banget. Serigalanya bilang begini saudara, ini batibul. Bawa 3 bulan. Wah, ini kalau dibikin sate enak banget, saudaraku ya. Pasti diterkam sama dombanya, saudara. Ini gembala nggak mikir ya, ngutus anak domba di tengah-tengah serigala, saudaraku. Aneh nih, aneh. Ya, saudara, perhatikan, saudara. Kenapa mereka nggak takut sama serigala, padahal anak domba, saudara. Jiwa baru. Karena gini, saudara. Ya, karena saudara, ya Tuhan itu mengutus mereka di hadapan hadiratnya, coram Deo, in front of his face, itu bahasa Inggris ya saudara. Jadi mereka diutus di hadiratnya. Wow. Makanya saudara, waktu mereka pergi, ya walaupun mereka domba, tapi waktu mereka jalan di belakang mereka, ada singa Yehuda ya yang menemani mereka. Makanya waktu serigala lihat mereka sebagai batibul, bahwa 3 bulan mau diterkam, saudaraku, dikira sate Padang, ya sate apa? Sate Tegal. Ya, saudara, di belakangnya mereka lihat singa Yehuda. Wih, lari tunggang langgang serigalanya, saudara. Nah ini, saudara, kalau kita pikirannya begini, jangan diutus, masih jiwa baru masa diutus. Ya, kita harus menjauh dari serigala. Ya, kita kumpul terus di perkumpulan domba, anak domba. Ya, kita ngapain sih diutus? Udah jangan, itu kan bahaya, ya kan? Kita udah di tengah-tengah ya kumpulan orang percaya aja terus ya. Kita menikmati, aku mau tetap di sini, menikmati hadirmu. Wow, saudara. Tapi malaikat udah nggak tahan, malaikat udah pergi, beritakanlah, pergi, serukanlah. Kita bilang, aku mau tetap di sini. Nah ini dia, nggak nyambung, saudara. Tuhan mau utus kita, kita punya pikiran yang salah. Jangan, bahaya. Jangan ya. Nah ini dia, saudara. Maka itu yang membuat kita nggak mau pergi. Ya, kita cenderungnya nyaman, saudara. Nyaman. Udah nyaman, jangan. Ya, nah yang keenam, saudara. Ketika kita pergi, Allah pasti menyediakan semua kebutuhan dana atau fasilitas. Ya makanya katanya kalau kamu pergi, jangan salamin orang di tengah-tengah jalan. Ya, terus juga katanya jangan apa saudaraku, ya, kamu akan mendapatkan upahmu. Ya, jangan apa saudaraku, ya bawa pundi-pundi. Ya, pergilah saudaraku, jangan beri salam. Artinya gini saudara, kalau saudara udah punya fokus mau nginjil, hati-hati saudara. Saudara nanti bisa dipengaruhi sama orang. Alah ngapain, udah ketemu orang di tengah jalan, ya diberi salam, saudaraku, udah langsung dia hilang visinya. Ya, karena setan nggak suka saudara nginjil.
Dia mau berusaha menghilangkan visi ini dalam hidup saudara. Makanya jangan salamin orang katanya. Terus jangan bawa pundi-pundi, nggak usah takut. Dana bukan saudaraku problemnya. Ketika saudara pergi, walaupun saudara nggak punya uang, nanti Tuhan sediakan. Ya, Tuhan sediakan kebutuhan dana atau fasilitasnya Tuhan sediakan. Kalau kita enggak, kita terbalik. Tanpa dana fasilitas tersedia dahulu, penuaian tidak dapat dijalankan. Kan kita gitu. Aduh, kalau aja ya kita dikasih uang ya sama Pak Tirto itu ya, dikasih dana tiap komsel, wih, kita pasti bisa tuai banyak jiwa. Enggak tuh, saudara, enggak. Ya, ya, kita enggak punya dana pun kalau kita pergi, saudara, kita akan dapat jiwa. Dan kalau kita perlu dana, Tuhan support, saudara. Enggak usah takut. Ya, saya punya teman cerita, saudara. Satu kali, saudara, dia mau pergi, ya, dia mau pergi, saudaraku, nginjil. Ya, nah dia ikut saya, saudara, ke apa? Ya, ini salah satu pemimpin kita ya. Dia ikut saya ke India, saudara. Nah, waktu dia ikut, dia nggak cerita saya, dia nggak punya uang, saudara, sebenarnya. Nggak punya uang, kantong dia kosong sama sekali. Ya, tapi karena kita bayarin tiket dia, saya ajak dia ikut, saudara. Puji Tuhan. Nah, dia nggak punya uang, saudara. Nah, tiba-tiba, saudara, kami transit di Singapura. Ya, dia keluar dari pesawat. Saya bilang, kamu tunggu di sini ya, aku mau ke WC. Begitu saya ke WC, saudara, tiba-tiba dia duduk-duduk di ruang duduk itu, depan WC. Tiba-tiba dari pesawat keluar ada orang China, saudara. Orang China ini ngomong Inggrisnya juga pas-pasan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia samperin leader kita ini. Dia bilang gini, Pak, Bapak mau ke India ya? Saya dikasih tahu Bapak mau ke India. Nih, tolong ini uang buat Bapak penginjilan di India. Saudara, waktu dia buka uangnya, saudaraku, dia kaget, saudaraku. Ya, kalau nggak salah berapa, $1.000, saudara. $1.000 US. Dia nangis. Saya keluar dari WC, lihat dia, kamu kenapa nangis? Kak, aku dikasih uang, Kak, sama orang yang nggak dikenal. Dia nggak kenal saya, dia nggak ada angin, nggak ada hujan, kasih uang. Ya, kamu ini mau ke India kan? Dia kok bisa tahu saya mau ke India? Dia kasih ini, Kak. Wow, dia nangis, saudara. Saudara, makanya kita nggak usah khawatir kalau kita melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Dana bukan masalah, saudara ya. Nah, kemudian yang ketujuh, fokus kita harus menemukan orang damai. Nah, orang damai itu orang yang kalau kita bilang shalom, dia langsung balas. Ya, dia terima shalom kita. Nah, orang damai, saudara, adalah orang yang udah disiapin Tuhan. Ya, orang yang udah disiapin Tuhan, dia sangat terbuka. Dia udah siap dituai, istilahnya gitu, saudara. Nah, bukan hanya siap dituai, nanti orang damai, saudara, dia akan jadi jembatan buat kita masuk ke komunitas itu. Ya, karena dia biasanya kalau dia udah selamat, dia pasti menangin orang lain. Nah, contoh-contoh orang damai di Alkitab adalah perempuan Samaria. Ya, hari itu dia bertobat, belum masuk kompak, saudara. Belum apalagi komsel, apalagi ikut SPK, belum. Baru dinubuatin Tuhan Yesus, kena hatinya, dia langsung tinggalin buli-bulinya, saudara. Dia pergi ke kotanya, menangin satu kota. Wow, itu orang damai, saudara. Perempuan Samaria. Ya, siapa lagi orang damai? Contohnya, saudara, kepala penjara. Hari itu dia terima Yesus, dia udah terbuka, saudara. Nah, ya, dia terima Yesus lewat apa? Situasi yang Tuhan ciptakan, gempa bumi, saudara, dia ketakutan, kehilangan pekerjaan, bahkan dibunuh dia nanti. Kalau dia membiarkan tawanan lepas, dia akan dibunuh. Saudara, dia ketakutan, dia berlutut. Aduh, ya saudara, dia kemudian saudaraku diinjilin sama Paulus, saudara. Dia dan seisi keluarganya dibaptis. Dia dan seisi keluarganya diselamatkan. Wow, ya itu kepala penjara. Siapa lagi orang damai?
Cornelius. Ya, Cornelius ya, itu kepala pasukan Itali, Saudara. Ya, dia dapat mimpi. Tuhan udah ngomong sama dia dulu. Tuhan udah siapin sama dia dulu. Petrus datang tinggal nuai, Saudara. Petrus khotbah, Saudaraku, dia langsung sambut itu, terima ya Injil itu, langsung penuh Roh Kudus, sekeluarga dibaptis, luar biasa. Orang damai. Ya, Saudara, melalui dia maka Injil masuk ke daerahnya. Lydia, tukang kain, itu orang damai, Saudara ya. Siapa lagi? Sida dari Ethiopia, itu orang damai. Filipus ketemu orang damai di situ, Saudara ya. Nah, jadi kalau Saudara mau nginjil, cari orang damai. Ya, Saudara semua punya orang damai. Dari mana orang damai? 90% dari VIP list, Saudara. Makanya punya VIP list. Kalau nggak punya, nggak tahu orang damai yang mana. 90% akan datang dari VIP list, Saudara. Ya, makanya doa. Tiap hari doa. Beberapa orang didoakan, Saudara. Nanti kalau dia, Saudara, udah jadi orang damai, ya, waktu Saudara ya lihat ada pintu kesempatan terbuka. Nah, orang ini terbuka sekali, Saudara, siap menerima Injil. Maka layani orang ini, dan jangan lupa langsung, ya nanti kita lihat, muridin orang ini. Nah, kalau kita enggak, kita mentargetkan siapa aja. Ya siapa aja yang ketemu. Ya, nah, jangan, Saudara, targetin orang damai dulu. Kalau yang lain belum siap, jangan fokus ke sana. Nanti, Saudara, kita nggak efektif. Oke? Bukan berarti kita nggak melayani ya orang yang lain itu ya. Tapi jangan buang energi ke sana dulu. Buang energi ke orang damai. Oke? Nah, next. Kita lihat nomor 8. Tinggal di rumah orang damai itu dan memuridkannya langsung. Ya, tinggal di rumahnya, Saudara. Begitu Saudara tinggal di rumah, ya tinggal di rumah itu artinya connect sama dia. Nah, mungkin nggak semua orang ya bisa dimuridkan di rumahnya, kita bisa ketemu di rumahnya, ya. Tapi intinya gini, Saudara, dia mau bangun hubungan sama Saudara, ya ajak dia, ya kalau dia rumahnya nggak siap terima Saudara, jangan paksa. Ketemu di restoran, ya ketemu Saudaraku di McDonald, ketemu di taman. Nah, kalau sekarang masa pandemi, ketemu di Zoom, ya. Ketemu di Zoom, Saudaraku, ngobrol-ngobrol. Ya, kalau dulu tinggal di rumah orang damai, ngapain? Memuridkan dia langsung. Jadi nggak usah bilang gini, ini program pemuritan, nggak usah. Ya, Saudara, kalau anak kecil, Saudara baru lahir, perlu apa, Saudara? Baru lahir bayi, susu. Nah, ibunya nggak perlu bilang gini, ini susu, ya, mama mesti terangkan dulu, ya, susu, mama terangkan kenapa kamu perlu minum susu, ya, pertama, karena kamu perlu energi, wah, ya, nah, mama kan bahasa aslinya susu, ya, ya, nggak perlu kan, langsung aja kasih minum susu, bayi mah nggak usah pusing. Dia mah nggak perlu ngerti dulu, Saudara. Langsung ngajarin apa, Saudara? SPK. SPK pemenang. Itulah susu. Kalau nggak langsung dikasih, Saudaraku, susu, ya dia mati. Nah, makanya banyak tuayan, Saudaraku, udah dapat hilang. Karena nggak langsung pemuritan. Langsung SPK. Itu materi dasar yang paling powerful, Saudara. Langsung. Ya, targetin dia langsung, Saudara, ikut SPK. Nggak usah kasih tahu ini SPK, nggak usah, langsung aja. Ya, nah, kita bahas keselamatan. Kita bahas aja, Saudara, sama dia. Ya, kita bahas kemudian apa lahir baru, Saudara. Kita bahas apa, Saudara, jaminan keselamatan tanpa dia tahu itu pemuritan, Saudara. Langsung jalanin aja. Ya, nah itu. Nah, kalau kita enggak, kita fokusnya habis ketemu orang damai, bawa ke gereja, bawa acara gereja. Ya, jangan, Saudara. Nanti kalau memang dia, Saudara, satu saat udah siap, bawa ke ibadah boleh. Ya,
Tapi kadang-kadang pun dia nggak perlu dibawa ke ibadah, saudara. Karena memang dia budayanya bukan budaya mega church. Misalnya dia kaum radikal, saudara. Anti sama nyanyi lagu barat. Dia ngertinya kasidaan. Jangan dibawa ke ibadah, saudara. Ya, nah kita bisa bikin ibadah khusus buat mereka, saudara. Ya, yang pakai kasidaan, duduk di lantai. Ya, kemudian saudara Injilnya juga beda, ya, kontekstual, nggak ada istilah baptisan, ya, nggak ada istilah saudara, misalnya istilah-istilah Barat, ya, misalnya gereja, mereka nggak ngerti, ya, mereka ngertinya jemaat, misalnya, ya, jemaah. Nah itu saudara. Jadi kita jangan langsung bawa ke ibadah, juga jangan langsung bawa ke komsel, jangan. Ya, apalagi kalau komsel saudara udah banyak, jangan, ya, muridkan dia di satu tempat, di Zoom misalnya boleh, ya, di McDonald boleh. Kalau dia di rumahnya nanti bisa, wah itu paling bagus, karena kalau di rumahnya saudara kita bisa lihat siapa lagi nih yang akan terbuka dan kita bisa jangkau. Nanti keluarganya dengerin saudara, mereka juga ikutan. Nah, orang damai ini nanti memenangkan lebih banyak lagi. Ya, langsung saudara muridkan mereka. Nah, nomor 9 sekarang, ya. Sembuhkan orang sakit, usir setan, baru beritakan Injil kerajaan, ya kan? Nah, jarang atau hampir nggak pernah di Alkitab ditulis kita hanya memberitakan Injil. Jarang sekali, saudara. Saya hampir nggak pernah lihat hanya untuk memberitakan Injil. Tapi, saudara, kita selalu memberitakan Injil disertai dengan tindakan-tindakan ini. Kesembuhan, usir setan, bernubuat, ya, berbuat baik, ya, menjawab kebutuhan dia, ya, baru kita nanti beritakan Injil. Jadi jawab kebutuhan dulu. Kalau dia sakit, doain dulu sakitnya. Kalau dia, saudara, diikat kuasa gelap, usir dulu setannya. Ya, kalau dia ada kebutuhan, jawab kebutuhannya. Ya, kalau dia, saudaraku, perlu sesuatu, ya, punya masalah berat, ya kita ajak konseling, ngobrol-ngobrol. Itu dulu, baru bawa dia ke Injil, saudara. Ya, nah nanti dia kena, waktu itu dia kena, dia lahir baru. Ya, kalau kita enggak, ya, kita beritain Injil aja. Mudah-mudahan menyembuhkan dan usir setan, kemudianlah kapan-kapan. Makanya nggak ada kuasanya. Karena Injil itu, saudara, bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari demonstrasi kuasa. Ya, Injil itu kalau saudara beritakan, akan disertai dengan tanda-tanda heran, akan disertai dengan mujizat-mujizat, saudara. Itu Injil yang Paulus beritakan. Ya, kita enggak, kita beritain Injil yang, ya, Injil murni aja, enggak ada kuasanya, saudara. Ya, harus disertai dengan demonstrasi kuasa. Ya, Injil itu ada kuasanya, saudara. Ya, kalau saudara beritakan kematian Yesus, ya, penebusan Kristus, ada kuasanya, saudara. Demonstrasi kuasa luar biasa, ya. Nah, kalau ditolak, yang ke-10, pergi mencari orang damai. Ya, nah, tapi kita enggak fokus pada orang yang menolak terus. Jangan, ini orang yang menolak, kita mesti fokus. Ya, kita enggak abaikan orang ini. Tapi kalau dia masih nolak, oh dia belum siap. Dia bukan orang damai. Carilah sampai ketemu orang damai. Tiap kita punya orang damai, saudara. Ya, saya udah punya, saudara udah punya. Tinggal cari, doa makanya. Nah, 11, diutus berdua bertiga. Ya, ingat, ini proyek kompak. Ya, jadi memenangkan jiwa itu sama-sama, saudara. Walaupun bisa satu orang yang doain dia, ya, tapi saudaraku kompaknya mendukung. Ya, bisa juga sama-sama ketemu di Zoom, kompaknya jangkau orang damai ini, saudara, di Zoom. Ya, bisa. Jadi, tapi kalau kita enggak, kita pikirnya, oh diutus tuh sendirian. Ya, makanya kuasanya enggak dahsyat, saudara. Sendirian.
Di Alkitab yang diutus sendirian, saudara, itu hanya beberapa orang aja, saudara. Ya, yaitu yang punya karunia menginjil biasanya. Ya, kayak Filipus tuh punya karunia menginjil, makanya dia pergi sendirian, ada kuasanya karena dia punya karunia menginjil. Ya, tapi kalau orang umum, murid-murid umum, nggak sendirian, dia 2-3 orang selalu, saudara. Ya, nah ini penting, saudara. Kemudian yang ke-12. Nah, saudara, Yesus waktu pulang dengar laporan-laporan ini, dia bilang gini, saudara, pada waktu itulah bergembiralah Yesus dalam roh. Nah, kata bergembira, saudara, itu agaliau. Ya, itu sukacita yang paling penuh, saudara. Sampai lompat-lompat, saudara. Ngerti ya? Ya, saudara mau sukacita yang demikian? Nah, lakukan Lukas 10. Nanti saudara akan dapat sukacita yang luar biasa. Yesus tuh sampai lompat-lompat, saudara. Ya, sukacita agaliau itu gini. Wow! Sampai lompat-lompat. Wow! Itu Yesus kayak gitu, saudara. Ini satu-satunya ayat yang tercatat Yesus sukacitanya sampai lompat-lompat. Kenapa, saudara? Kenapa? Tahu kenapa, saudara? Karena dia bilang semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wah, ini kan 70 menit murid. Jadi ini orang kecil, jiwa baru. Nah, yang kayak gini kata Yesus, orang perjanjian lama nggak pernah lihat. Nggak pernah. Ya, raja-raja nggak pernah lihat. Ya, yang begini nabi-nabi perjanjian lama nggak pernah lihat, nggak pernah. Mana ada jiwa baru, bayi rohani bisa usir setan, saudara? Mana ada? Nggak ada. Makanya yang gini kamu nggak pernah lihat, kata Yesus. Ya, yaitu waktu kerajaan Allah datang, kuasanya dinyatakan, setan diusir, penyakit disembuhkan, saudaraku. Injil diberitakan, orang-orang diselamatkan, masuk kerajaan Allah. Wow, jadi murid Kristus, jadi pemagangnya dia. Yang menangkan siapa? Bayi-bayi rohani, saudara. Babes, bayi-bayi. Wow, ini kata Tuhan belum pernah dilihat oleh orang-orang perjanjian lama. Perjanjian lama nggak ada yang begini, saudara. Hanya di Lukas 10 ini, saudara. Wah, makanya Yesus sukacita. Wah, lompat-lompat. Makanya saudara mau ngalamin ini, lakukan Lukas 10. Nanti saudara lompat-lompat kegirangan, saudara. Mau lebih girang lagi? Yesus paling girang. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang melatih 70 ini. Kalau saudara melatih yang 70 ini, Mary misalnya, dia melatih semua orang-orang yang ada di kompak, Mary lebih sukacita daripada yang melakukannya, karena dia pelatihnya. Nah, saudara, mari kita, saudaraku, praktek ini. Wow, ya. Jadi, saudara, ada sukacita waktu kita praktek Lukas 10, ya. Tapi kalau pendapat kita, nginjil lagi, aduh tugas berat, aduh Pak Edi, kok kita dikasih tugas berat, aduh, belum lagi praktek disiplin-disiplin rohani, ini udah nambah lagi Pak Edi. Ya aduh kita stres. Nah itu karena salah, nggak ngerti, saudara. Salah konsep, ya. Saudara, kita nggak akan stres. Nggak akan berat tugas ini. Excited, saudaraku. Kita akan sukacita penuh, lompat-lompat, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya mau saudara sekarang jurnal. Ya, coba jurnal, saudara. Ya, masih ingat 4 hal yang saudara saya minta saudara jurnal. Pertama, saudara dapat pencerahan apa hari ini? Wow, apa yang tueng gitu, saudara belum pernah lihat. Wow, saya baru ngerti. Ya, 12 kebenaran tentang penuaian. Pantes saya nggak berhasil menginjil karena saya punya konsep yang salah tentang penginjilan. Wow, tentang penuaian salah semua. Makanya, wah, ini pencerahan yang baru. Kedua,
ada perintah apa yang saudara mesti taati ya? Perintah apa yang saudara harus taati? Ya ini perintah loh saudara. Menginjil itu ya itu perintah Tuhan, perintah raja. Jangan dilanggar saudara ya. Oke. Terus yang ketiga, ada teguran apa dari Tuhan? Ya. Ya, saudara ada yang ditegur ya. Selama ini saudara masih ya misalnya punya kepercayaan yang salah, ya Tuhan mau kita bertobat. Pendapat-pendapat yang salah tentang penuaian, saudara. Kita mesti buang itu dari pikiran kita. Ya, yang ketiga, ada janji apa yang Tuhan berikan. Kalau janji Tuhan harus dipenuhi syarat-syaratnya baru saudara dapat janji itu. Misalnya agaliau, itu janji Tuhan. Saudara mau ngalamin agaliau? Nah, maka penuhilah janjinya, penuhilah syaratnya, saudara. Ya, oke, catat ya, saudara. Nah, nanti saudara lanjutkan di rumah, oke? Saudara boleh sambung lagi, catat mutiara-mutiara ini jangan sampai hilang. Ya, kalau saudara dipercayakan ini harta kerajaan Allah, ini saudara rahasia kerajaan Allah. Kalau ini aja saudara nggak setia, Tuhan bilang apa yang ada padamu akan aku ambil. Ya, makanya orang yang cuma catat, nggak pernah saudaraku praktekin, nanti apa yang ada aja diambil saudara. Ya, tapi kalau saudara setia catat, praktekin nanti di Kompak, ya, maka saudara makin banyak dapat rahasia kerajaan Allah. Oke? Nah, baik, saudara, kita mau sekarang saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Puji Tuhan, kita mungkin menit ya, kita boleh pakai buat tanya jawab ya. Kalau ada yang belum, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, selamat malam Pak Edi. Terima kasih untuk ini dengan kebenaran tentang penuaian ya. Saya nangkepnya di sini conclusion-nya tuh 4G, 4 generasi. Dari semua ini saya cuma nangkepnya itu. Nah, yang saya memang selalu dicerahkan juga ya di sini ya. Nah, ini yang ke-10 Pak Edi. Kalau ditolak pergi mencari orang damai lainnya gitu. Biasanya kalau saya terus menerus di situ karena pikir biar dia bisa selamat gitu. Sambil kita doain terus menerus. Padahal kita nggak harus fokus di situ. Kita harus cari yang lain gitu. Nah, itu di situ Pak Edi. Dan dari semua ini yang kita harus diutus berdua. Nah, saya memang di dalam Kompak saya Pak Edi yang di sini makan. Nah, Kompak itu saya udah ajarin untuk yang disiplin rohani yang seperti Pak Edi ajarin sebelumnya yang dari berdiam diri, puasa, dan memang kita udah mulai lakukan. Tapi mungkin dari Senin, Rabu, Jumat kita lakukan dan kita juga ada doa. Cuma puasa doang nggak ada guna, itu kayak diet aja, bukannya doa puasa. Jadi kita juga doa puasa pergumulan apa yang ada di kita dan kita menuai jiwa-jiwa. Nah, yang tadi Kompak, saya suruh mereka sediain VIP list dan mereka mulai ada VIP list mereka gitu. Karena emang penting, karena kita kan kadang-kadang nggak tahu nih siapa yang kita harus menangin dulu. Yang paling penting kan sebenarnya dari keluarga dulu, Pak Edi. Saya cuma percaya janji Tuhan satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan gitu. Terima kasih Pak Edi untuk pencerahannya. Cuma itu sih konklusi saya. Kalau mungkin ada salah-salah, ya tolong dimaafkan karena baru nih Pak Edi. Ya, bagus sharingnya ya. Jadi kan kita nggak harus share ya, yang berapa yang kita dapat, yang kita mau sharing silakan di sharing ya. Nah, saudara, kita jadi kita percaya Tuhan punya keselamatan juga satu keluarga ya. Tapi kadang-kadang yang jadi orang damai mungkin kakak kita dulu udah jadi orang damai, yang lain belum. Nah, kita nggak usah kecewa, tunggu. Jadi ada orang ini udah
waktunya orang damai. Yang ini belum, nggak apa-apa ya. Kayak mama saya, ya, dia belum jadi orang damai sampai 38 tahun kemudian dia baru jadi orang damai. Nah, kita jangan fokus ke dia terus kalau dia belum siap. Kita cari yang lain yang udah siap dulu. Tapi dia nggak ditinggalin ya. Dia terus kita bangun hubungan, kita doain, tapi jangan buang energi ke situ dulu. Buang energi kita ke orang damai yang udah siap, ya. Ya, benar Pak Edi. Kayak suami saya juga puluhan tahun saya doain baru bertobat, dan dia sendiri yang mau ngikut ke gereja, dan dia sendiri yang ikut Pria Sejati di CMN. Dan sekarang memang dia udah di Kompak dan perkumpulan mereka yang di CMN itu. Kemarin juga 2 minggu yang lalu saya baru dengar kalau kakak saya juga udah bertobat, cuma memang dalam udah dibaptis dalam Katolik gitu, karena mungkin dia lihat anak-anak dia Katolik jadi mungkin ngikut Katolik. Tapi menurut saya itu nggak penting, yang penting mereka juga percaya Tuhan. Di Katolik pun percaya Yesus ya kan. Nah, itu. Sekarang coba lanjutkan dengan Ibu Ani untuk memperkenalkan timnya. Oke, selamat malam Kak Edi. Malam. Ya, malam ini kita mau memperkenalkan tim kita dari tim BR3 Bulusi, lalu ada BR3 lagi Ibu Cemina, lalu ada Ibu Meli BR3, Ibu Alang BR4, dan saya Ibu Ani BR4. Ya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung sekarang dengan Pak Edi, silakan dibuka mic-nya. Mungkin Pak Edi bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu. Mumpung gratis nih, Pak Edi buka waktu untuk memberikan pencerahan lebih jauh lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Ya, Pak Edi, selamat malam. Ini ada yang bertanya nih Pak, kalau kita mau memberitakan Injil ke dalam keluarga, itu lebih sulit ya, karena kebanyakan kita jadi dihakimi, apalagi kita baru bertobat. Jadi harus gimana ya sikap kita? Kadang kita jadi tertuduh gitu. Terus ya, makanya kayak saya pernah pengen menangin jiwa mama saya juga, tapi karena dia tinggalnya sama koko saya yang masih lengket banget sama agamanya ya. Jadi saya susah gitu. Jadi saya tuh ada rasa takut katakan Injil. Tapi ya akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa sih gitu. Ya, jadi kita jangan lihat penginjilan itu sebagai program ya. Jadi ini bukan program, ya, ini gaya hidup ya. Jadi kita terus ya, kita nggak berhenti, kita doain. Tapi kalau dia belum orang damai, kita jangan fokus ke situ dulu. Fokus siapa aja yang terbuka dulu ya. Tapi kita terus ya, ada di hati kita tentu orang tua kita doain ya. Kita terus ya, tidak berhenti, kita terus bersyafaat buat mereka ya. Nah, kadang-kadang nanti Tuhan kasih kita ini saudara hikmat ya, di mana kadang-kadang kita mungkin di masa lalu pernah berbuat hal-hal yang menjadi syak buat dia ya. Syak artinya syak itu gini, jadi dia dia curiga ya, dia syak, alah kamu suruh saya percaya Yesus, kamu aja kayak gitu ya, kamu aja kayak gitu berbuat nggak bener, nipu orang misalnya ya, atau apa. Nah kan kalau kita udah bertobat ya, nah kita kalau digerakkan oleh Tuhan, kita ngaku aja ya itu saya pernah lakukan itu, kalau mama pernah dengar itu ya saya minta maaf, kalau saya juga pernah nyakitin mama saya minta maaf. Udah gitu aja, jangan salahin apa-apa, cuman minta maaf aja. Nah nanti dia lihat, wih kok beda ya, wow. Nah di situ dia mulai terbuka nanti untuk Injil ya. Nah juga menginjil itu gini saudara, kita nggak sendirian ya, kita sama-sama dengan kompak.
Nah, kita doain juga, doain sepakat, doa sepakat di kompak. Misalnya saya, Pak Antoni, sama siapalah, sama Pak Robert, kita bertiga kompak. Nah, tahu-tahu mungkin saya, saudara, nggak dipakai menangin adik saya. Ya, tapi nanti Pak Robert dan misalnya Pak Antoni yang dipakai menangin dia. Ya, jadi tapi saya ada di dalamnya bersama-sama. Jadi menangin jiwa itu grup kompak, ya, bukan sendirian. Ya, nanti makanya orang lain bisa dipakai ya untuk nginjilin adik kita, kakak kita ya, di mana kita belum bisa masuk, mereka masuk duluan. Ya, jadi itu indahnya kerja dalam tim ya. Oke. Ya, betul Pak. Saya kan juga pernah belum lama sih pembantu saya 2 saya udah menangkan Pak. Itu bersama Mary waktu itu melalui baptisnya di rumah saya dua-duanya. Jadi saya kasih kontak sama Mary dan Mary langsung online gitu. Jadi dan melalui Mary dan satu lagi melalui Xiao Kim sama Gloria. Itu saya udah, ya puji Tuhan sih kita ketemu orang damai. Jadi iya ketemu orang damai. Jadi saya kasih dia dengar lagu setiap hari, terus kita kasih dengar khotbah gitu. Kalau Koram Deo juga setiap pagi saya bukain iPad buat mereka berdua Koram Deo sampai selesai dari pagi jam 6 sampai selesai. Itu udah beberapa bulan sih Pak. Akhirnya mereka tanpa saya paksakan mereka mau dibaptis tuh. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Iya, itu itu Bu Lucy ya, Bu Lucy. Iya, Bu Lucy ya benar. Iya. Ya. Bu Lucy lanjutkan aja tanpa dia tahu, kita langsung muridin pakai SPK. Nggak usah bilang ini SPK, nggak usah, langsung ya ajarin. Ini kalau kamu percaya Yesus ya, kamu selamat. Nih ayat-ayatnya tunjukin ya, ajarin atau puterin aja ya video saya, yuk dengerin yuk. Nah menurut kamu gimana? Diskusi. Jadi nggak usah bilang kita masuk program SPK. Wah jangan ya, langsung aja dia nggak sadar kita udah kasih susu. Kan gitu. Orang tua yang baik masa jelasin dulu ke bayinya. Bayi, mama akan ajar kamu minum susu ya. Kenapa kita minum? Mama akan ajar ini 15 session. Ya, nggak usah, kasih aja langsung susu. Ya, waktu Pak Edi ajarin SPK sih mereka ada dengar Pak. Oke. Pagi Koram Deo ada. Ya. Jadi ya terus ya katanya yang satu mau menangkan keluarganya, suaminya, anaknya. Itu dia janji pada diri dia gitu, dia pengen menangin suami dan anak-anaknya. Ya dukung doa aja biar bagus. Ya sampai mereka jadi kompak, Bu. Nah, nanti mereka otomatis anggota komselnya Ibu Lucy. Ya, itu mereka anggota komselnya, anggota KK, kerajaan komunitas kerajaan ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain mau tanya? Ya, Konrad atau Ibu Hani. Ya, ada Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya ini tentang orang damai. Kalau orang nggak damai itu jadi diapain Pak gitu kan gitu. Karena saya di sini mengalami pasti diskriminasi rasial itu ada oleh. Kira-kira untuk yang orang damai itu gimana? Itu pertanyaan pertama. Kedua, aku butuh masukan bagaimana direktur saya menyukai saya, kinerja saya pekerja keras. Saya pengen menginjili dia itu bagaimana? Apa masukan dari Pak Edi? Iya, bagus ini pertanyaannya. Jadi Pak, kalau dia belum siap, nggak apa-apa. Kita doain dulu Tuhan ciptain situasi kayak kemarin itu ya, supaya dia boleh
ada pintu kesempatan kita masuk, ya. Nah, kita doain aja, Pak. Aku doain supaya ada pintu kesempatan aku masuk. Tiba-tiba dibukain Tuhan. Nah, pintu kesempatannya bisa dia lagi ada masalah, ya, atau ya, nah, kayak tadi itu Pak, bisa aja lewat prestasi Bapak, ya, dia apa ya, dia sangat bersyukur punya karyawan seperti ini atau punya anak buah seperti ini. Nah, sehingga dia terbuka buat Bapak. Nah, di situ kita masuk, ya kan? Kita masuk. Nah, kita jawab kebutuhan dia. Ya, misalnya kalau dia, waduh, dia membutuhkan, ya, kita bantu dia. Nah, kita bersedia diri untuk bantu dia. Nah, lewat itu nanti kita menjawab kebutuhan. Wow, dia mulai lihat kok kita beda ya. Kita kok tulus ya melayaninya. Ya, bukan apa kita egois ya. Dia lihat kita beda, ada kasih Kristus ya. Nah, nanti dari situ Pak, pelan-pelan kita bisa masuk menjamah hatinya. Nanti kalau udah sampai kita udah dekat sama dia, nah disitulah baru kita menginjili dia. Sampaikan, nah caranya sederhana Pak, Bapak kesaksian aja. Saya dulu hidupnya gini ya, tapi kemudian ya, aduh Tuhan Yesus luar biasa loh. Dia ubah hidup saya, dia jamah saya. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Udah gitu aja. Terus kita langsung tantang terima Yesus. Kalau dia belum siap nggak apa-apa, nabur dulu kan. Nah, nanti pelan-pelan ada waktunya Pak. Nanti Tuhan ciptain waktunya. Tahu-tahu dia kayak tadi pembantu tadi ya. Tahu-tahu mau kan terima Yesus gitu ya Bu Lucy ya. Tahu-tahu setelah dia terbuka dia mau didoain terima Yesus. Nah itu. Jadi nanti Tuhan yang ciptakan kesempatan Bapak ya. Jadi nggak usah pusing program kita, tenang aja. Yang penting kita doain, kita jadi terang dan garam, kita jadi berkat buat dia. Nanti dia ada waktunya terbuka, ya. Jadi itu dorongan saya. Nah, orang damai itu gini, saudara. Orang damai adalah orang yang Tuhan sudah siapkan. Sebab ada ayatnya yang bilang begini, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku, kata Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi orang bisa selamat itu bukan karena dia hebat, ditarik Bapa. Oke? Nah, lihat orang ini lagi ditarik Bapa. Ya, dari mana kita tahu? Dia terbuka sekali. Nah, kalau zaman dulu, dia bersedia mengajak kita makan di rumahnya. Jadi budaya orang Yahudi ini gitu. Kalau dia berani ajak kita makan, berarti dia terbuka sekali. Dia udah anggap kita bagian dari keluarganya, kira-kira gitu. Ya. Nah, orang ini makanya kalau dibilang shalom, dia langsung wah. Ya, maksudnya ini bukan shalom ngomong shalom aja, bukan. Kita datang dengan membawa damai Kristus. Nah, ketika dia terima damai kita, nah berarti dia orang damai ini. Ya, dia siap menerima Injil, saudara. Nah, terus fokus ke dia aja, karena dia lagi ditarik oleh Bapa. Nah, yang lain mungkin belum waktunya. Bukan dia tidak ditarik Bapa, belum waktunya. Nah, yang belum waktu, ngapain kita capek-capek? Ya, uang keselamatan nggak bisa dari kita, dari Bapa. Kalau Bapak lagi tarik dia, nah itu yang kita kerja. Ini kita habis lihat ciri orang yang lagi ditarik sama Bapak. Dia makin terbuka, makin siap diinjilin ya. Nah, itu dulu digarap. Ya, yang lain tunggu aja, ada waktunya. Kayak mama saya 38 tahun kemudian baru jadi orang damai. Ya. Nah, ketika dia bertobat, adiknya diinjilin, saudaraku langsung. Adiknya orang damai bawa orang lain, saudara. Yang tadi ya, perempuan Samaria, kepala penjara, siapa lagi saudara? Ya, apa itu tadi? Cornelius, ya. Kemudian Lydia, tukang kain, ya. Jadi saudara cari orang damai dulu. Tiap saudara udah disediakan orang damai. Nah, tinggal kita doa.
doa, cari saudara. Ya, peka aja, lihat tanda-tandanya. Ini orang tiba-tiba ada situasi terbuka, wow, dia ya terbuka untuk kita. Ada pintu kesempatan masuk ke sana. Ya, itu orang damai. Oke? Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Teman-teman, ayo buka mic-nya. Itu ada tuh Hani kayaknya. Hani Sweety ya. Saya nulis di chat itu. Oh, di chat ya. Kayaknya tadi ada tuh ya Lina ya. Ibu Alang, Ibu Ya, Lina. saya mau tanya Pak Edi. Shalom. Ya. Ya. Shalom. Pak, saya kan mau nanya, misalnya kita kan mau cari orang damai, kita mau jadi berkat tuh. Karena aku kan domisilinya di Cilegon, itu daerahnya cukup yang namanya fanatik ya. Dan saya merasa gitu, saat kita melakukan sesuatu yang buat Tuhan gitu ya, seperti kita bikin grup doa ataupun mengajak orang ke gereja gitu ya. Itu ada sesuatu yang gimana ya, yang nggak kelihatan, itu membuat keluarga itu pada hancur-hancuran. Ini karena ada contoh kan, karena ada buktinya. Buktinya kemarin kan suami saya sama Bu Ani, timnya Bu Ani, terus adiknya Bu Ani, terus Bu Hani itu, terus satu lagi itu jiwa baru, tapi dia juga masih masih bergebu-gebu ya. Jadi dia orang kan bikin tim doa, terus tiap malam doa. Nah, pas waktu doa itu ada berserang 1 bulan atau 2 bulan ya, itu pecah sendiri dan semua keluarga yang ada di situ 5 orang itu pada berantakan gitu. Yang ada yang istrinya meninggal, terus ada yang satu kena kanker terus meninggal juga, adiknya Bu Ani. Terus yang istrinya meninggal itu tiba-tiba nggak ada apa-apa meninggal gitu ya. Katanya dia puasa gelap ya yang di udara gitu. Nah terus kita ada keluarga Bu Hani kan nggak damai gitu ya. Dan aku juga merasa juga gitu. Nah saat itu waktu itu pas udah merasa kayak gini, suami saya sama temannya yang tadinya semangat dalam Tuhan, melayani Tuhan, mengajak orang ikut doa, ikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan gitu ya. Nah, tiba-tiba mereka menjadi tidak bersemangat gitu, merasa merasa sesuatu itu ada gitu. Jadi mereka merasa tidak berani melawan gitu, melawan kuasa gelap gitu ya. Nah, sampai saat ini mereka malahan sekarang udah malah menjadi kayak ketakutan gitu. Kalau misalnya kita ngajak kan, kayak suami saya sama temannya itu, ayo ikut koram deo, malah mereka lebih baik menghindar gitu, nggak mau ikut karena mereka merasa sesuatu, aku ikut Tuhan ya biasa-biasa aja deh, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu. Takutnya nanti saya kalau terlalu dalam, malahan saya merasa tidak damai gitu, ada yang sesuatu yang buat saya gitu. Nah, gimana sih kita mau ngomong orang kayak gini gitu, mempatahkan setiap perkataan dia gitu. Karena dia udah merasakan tidak damai gitu. Ya, jadi yang kalian lakukan itu sebenarnya benar. Cuman setan, karena kalian nggak pernah diajarin kebenaran ini, setan serang balik karena kalian nggak tahu kebenaran ini, langsung ada celah kena serangan itu. Ya. Nah, tapi kalau kalian tahu kebenaran ini, nggak akan mempan. Percaya. Tidak akan mempan. Saya udah melayani ya puluhan tahun, saudara. Ya, kalau kita ikutin prosedurnya Tuhan, ikutin Lukas 10 ini. Misalnya jangan pergi sendirian. Ya. Kita berkompak perginya ya, doanya juga berkompak. Ya, kemudian kita harus percaya ya Tuhan sudah memberi kita kuasa. Ya, kita punya kuasa menginjak ular dan kalajengking dan tidak ada yang membahayakan kita. Percaya nggak? Nah, kalau kita percaya, nggak akan ada serangan balik yang membahayakan kita. Iya, ya. Saya sih percaya iman itu yang bisa menyelamatkan. Ya,
Jadi jangan kapok, Bu, terus ya. Jadi ya kita dia nggak akan bisa serang kita, membahayakan kita kalau kita percaya ayat ini. Nah, tapi kalau kita, aduh jangan deh, ini buktinya gini, ya kenapa kita bisa diserang balik? Karena kita belum dilengkapi ini, ya kebenaran ini. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini, dia nggak bisa menyerang kita, dan kalaupun dia menyerang, Tuhan akan pulihkan kita. Ya, coba baca di dalam 1 Yohanes 5 dibilang, ya, dia bilang apa? Berjagalah, sadarlah, musuh iblis itu berjalan keliling, hendak ya menelan orang yang ya hendak menyerang kita. Nah, dibilang lawanlah dia dengan imanmu yang amat teguh. Nah, ini iman itu kita harus percaya apa kata firman, baru dia bisa kalah. Nah, iblis kalau kita serang dia tanpa iman, ya kita nggak bisa menang ya dengan iman. Nah, imannya ini, percaya nggak kita kepada kuasa ini? Nah, kemudian dia pasti akan, saudaraku, kalah. Nah, seandainya dia serang kita, ayat berikutnya bilang gini, saudara. Ya, dia bilang, maka Allah sumber segala kasih karunia akan meneguhkan, menguatkan, memperlengkapi kamu sesudah ya kamu menderita seketika lamanya, menderita serangan iblis maksudnya. Jadi saya tidak berkata kita nggak diserang. Saya berkata kalaupun kita diserang nggak akan membahayakan kita. Ya itu yang saya maksud. Jadi Bu, jangan kapok. Berarti Pak, kalau misalnya kita sebelum pelayanan kita berdoa dulu, kita bawa Tuhan minta petunjuk ya, betul, dari Tuhan. Betul. Terus Bu, gini, ajak orang itu pakai Zoom aja, jangan di lapangan. Ya, karena kalau kita pergi ke daerah yang radikal, ya kan, kita belum tentu kita bisa jadi lebih baik kita pakai Zoom, ajak mereka ya secara virtual dulu kita bina. Ya. Kalau jadi, di sini memang agak radikal, Pak. Nah, mungkin nanti ya perlu dilatih juga ya. Dilatih nanti pelayanan yang kontekstual, Bu. Ya, supaya kita ngerti bagaimana masuk ke budaya mereka. Ya. Jadi ini memang pelayanan khusus lah. Tapi jangan kapok, itu yang saya bilang, jangan. Ya, karena Tuhan akan lindungi kita. Jangan takut, ya. Iya. Oke. Karena terima kasih Pak, karena Bapak udah buat penugasan ini ya. Jadi saya juga nggak kapok ya. Sebenarnya saya udah kapok sih. Karena lihat mereka berdua ini udah kapok duluan, saya juga ikut-ikutan merasa efeknya. Tapi karena Bapak udah ngomong gini, saya percaya. Jadi iman itu yang menyelamatkan. Iya. Bu, baca Lukas 10 ini ulang-ulang, Bu. Kita perlu baca minimal 6 kali supaya kita nangkep ya. 12 kebenaran ini kita percaya nggak? Kita dengar ulang-ulang. Ya. Nah, supaya kita nangkep gitu ya. Oke. Saya kembalikan. Makasih Pak Edi. Ya. Dan berhubung waktunya sudah malam, kasihan Pak Edi. Pertanyaan selanjutnya kita lanjutin besok lagi aja. Pak Edi mau pelayanan dan doa koran itu. Iya. Kembalikan kepada Bu Mary. Oke. Ya. Silakan Bu Mary. Ya Ibu Mary, silakan. Ya. Ini pertanyaan masih banyak di room chat, tapi teman-teman besok boleh join lagi ya, besok boleh ditanyakan lagi ya. Sekarang sudah jam 21 lebih 45 nih. Iya, sudah ya, lewat besok 15 kita menit. masih akan bahas topik yang sama. Kita akan perdalam lagi. Jadi besok mungkin kalau ada pertanyaan kita masih bisa tanya jawab. Oke? Oke, Pak Edi. Terima kasih Kak Edi. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya.
Tuhan Halo. berkati Tuhan semuanya. berkati. God bless you. Selamat istirahat. Terima kasih pelayanannya Halo. Bu Meli, Room Makasih. 3 dan Room 4, Cisiane, Bu Sumina. Wah, luar biasa banget Makasih ya. Bu Meli. Makasih. Thank you, Pak Edi. Nggak tahu deh Semoga tuh Bu Meli. segera Bu bertemu Ani dengan Liu, orang Mary. damainya. ya, Bu Alang, Enggak, nggak tahu deh. ya, Alang, Bu Sumina. Alang, Bu Baru Ani belajar Liu, Bu Mary. Luar biasa ibu-ibunya. Bu Terima Lucy. kasih sudah melayani. Makasih ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, Bu Ani Liu, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Ya, malam Bu Mary, terima kasih ya. Berkati Pak Hendra. Sorry tadi keluar masuk terus bingung. 4 tem kosong. Masuk ke tempat Ibu Mary 2 kali. Sorry. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak Hendra, kalau salah alamat itu biasa. Soalnya Pak Robertnya nggak masuk ini hari. Ya, hari Pak Robert. Itu ada Pak Gali tadi. Ya, makasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Hendra. Iya, makasih.